80% orang merasa rezekinya terbatas meski bekerja tanpa henti. Hari ini saya ingin berbagi 3 aturan semesta yang bisa mengubah hidupmu dan membuat rezeki datang lebih banyak. Seringkali kita merasa hidup penuh dengan perjuangan yang tiada henti. Kita bekerja keras, berharap hasilnya setimpal, namun kenyataannya tak selalu demikian. Kamu mungkin merasa seperti berputar dalam lingkaran yang sama, mencari cara untuk membawa lebih banyak rezeki ke dalam hidup. Tapi tahukah kamu bahwa semesta sebenarnya memiliki aturan-aturan yang jika dipahami dan diterapkan bisa membuka pintu kelimpahan. Hari ini saya ingin berbagi tentang 3 aturan semesta yang bikin rezeki mengalir deras tanpa henti. Aturan-aturan ini bukanlah sekedar teori kosong, tapi prinsip-prinsip yang telah diterapkan banyak orang untuk meraih kesuksesan dan kelimpahan dalam hidup mereka. Sekarang, mari kita mulai. Yang pertama, menerima dengan ikhlas apa adanya. Semesta akan memberi kita apa yang kita butuhkan, bukan selalu apa yang kita inginkan. Inilah salah satu pelajaran mendalam dari buku The Thing You Can See Only When You Slow Down, karya Hemin Sunim. Seorang biksu dan penulis yang dikenal luas karena pemikirannya yang menenangkan hati. Dalam bukunya, ia menulis, ketika kita menerima kenyataan sebagaimana adanya, barulah kita bisa benar-benar damai. Perlawanan batin terhadap kenyataan hanya menciptakan penderitaan yang tidak perlu. Kalimat ini begitu sederhana, namun menyentuh. Banyak dari kita yang hidup dalam ketidakterimaan, merasa pekerjaan belum ideal, pasangan kita belum sempurna, atau kondisi finansial belum sesuai harapan. Kita terus mengejar apa yang belum ada dan lupa mensyukuri apa yang sudah hadir. Akibatnya, hati menjadi resah, langkah terasa berat, dan rezeki seolah tertahan. Padahal seperti yang disampaikan Hemin Sunim, menerima bukan berarti menyerah. Menerima adalah bentuk kedewasaan spiritual, tempat di mana hati belajar berdamai dengan kehidupan. Contohnya, ketika kamu sedang berada dalam pekerjaan yang tidak kamu sukai, tetapi ketika kamu berhenti mengeluh dan mulai memberdayakan dirimu dengan situasi itu, kamu bisa menemukan pelajaran, membangun koneksi, dan membuka jalan baru yang selama ini tersembunyi. Saya pun pernah mengalami hal serupa. Dulu saya merasa tidak dihargai dalam pekerjaan saya, tetapi ketika saya memilih untuk berhenti mengeluh dan mulai fokus memberi yang terbaik, pintu rezeki terbuka perlahan melalui hal-hal yang tidak saya sangka. Tawaran pekerjaan baru, peluang usaha, bahkan pertemuan dengan orang-orang yang mendukung pertumbuhan saya datang satu persatu. Sekarang coba renungkan, apakah kamu sudah cukup menerima keadaan yang kamu jalani saat ini? Atau kamu masih diam-diam melawan, berharap semuanya berbeda? Cobalah mulai hari ini untuk mengubah cara pandangmu. Jadikan penerimaan sebagai langkah awal membangun ruang dalam hati. Ingat, ketika hati lapang, semesta pun lebih leluasa memberikan hal baik dalam hidup kita. Yang kedua, berbuat baik tanpa mengharap balasan. Ada sebuah fabel klasik yaitu singa dan tikus. Dalam kisah ini, seekor tikus kecil secara tidak sengaja membangunkan singa yang sedang tidur. Singa marah dan hendak menerkamnya. Tetapi tikus memohon agar diberi kesempatan hidup. Dengan angkuh, singa tertawa dan melepaskannya begitu saja. Ia merasa seekor tikus itu tidak bisa berguna bagi dirinya. Beberapa hari kemudian, singa terjebak dalam jaring pemburu. Ia merenung, meronta, tapi jaring itu terlalu kuat. Lalu datanglah si tikus dengan gigitan kecilnya. Ia mengerat tali demi tali hingga akhirnya sang raja hutan bebas. Tikus memberi pertolongan tanpa diminta. Dan yang terpenting, tanpa mengharapkan balasan atau kebaikan yang sebelumnya diberikan padanya. Ia hanya melakukan apa yang bisa ia lakukan, karena ia tahu itulah bentuk kebaikan yang mampu ia bagi. Kita sering lupa bahwa tidak semua kebaikan langsung berbuah. Kadang kita kecewa ketika kebaikan tidak dibalas. Apalagi jika kita merasa sudah memberi banyak. Tapi seperti tikus kecil itu, memberi bukan soal apa yang akan kembali, melainkan soal membuka aliran energi yang lebih besar di masa depan. Kamu bisa memulainya dari hal kecil. Membantu rekan kerja, menyelesaikan tugas, menyapa dengan ramah orang yang sedang lelah, atau sekedar mendengarkan seseorang yang butuh teman bicara tanpa berharap pujian, ucapan terima kasih atau balasan yang setimpal. Karena sesungguhnya ketika kita memberi dengan tulus, semesta sedang mencatat meski tidak terlihat hari ini. Sekarang coba kamu pikirkan, apakah selama ini kamu memberi karena ingin dibalas
Atau karena kamu benar-benar ingin menabur kebaikan? Dan apakah kamu lebih sering terburu-buru menuntut hasil dari setiap perbuatanmu? Atau kamu bersedia sabar seperti tikus kecil yang akhirnya membawa perubahan besar? Semesta akan selalu menemukan cara untuk menghadiahi hati yang ikhlas, dan seringkali hadiah itu datang ketika kamu paling tidak menduganya. Yang ketiga, percaya pada proses dan waktu. Filsuf Yunani kuno Epictetus pernah mengatakan, jangan berharap semuanya terjadi seperti yang kamu inginkan. Harapkanlah segala sesuatu terjadi sebagaimana mestinya dan hidupmu akan berjalan tenang. Kalimat itu mengajarkan kita satu hal penting tentang kedewasaan hidup, bukan diukur dari seberapa cepat kita mendapatkan sesuatu, tapi seberapa dalam kita bisa memahami bahwa segala sesuatu membutuhkan waktu. Dalam pemikiran filsafat stoicisme yang dianut, kesabaran bukan kelemahan, tapi kekuatan yang memungkinkan kita bertahan di tengah ketidakpastian. Seringkali kita mengeluh karena hasil belum terlihat, padahal kita sudah berjuang, sudah berdoa, sudah menahan lelah. Tapi seperti benih yang baru ditanam, proses itu tidak selalu tampak di permukaan. Akar sedang bekerja di dalam tanah, memperkuat fondasi sebelum datang tumbuh ke atas. Epictetus mengajak kita untuk percaya bahwa kehidupan ini bergerak sesuai ritmenya sendiri. Jika kita terus mendesak waktu, kita justru kehilangan kesempatan untuk belajar dari setiap tahap proses itu. Maka dari itu, kamu dan saya perlu melatih diri agar tidak terlalu cepat menyerah hanya karena hasilnya belum tampak hari ini. Bayangkan berapa banyak impian besar yang hancur bukan karena mustahil dicapai, tapi karena ditinggalkan terlalu cepat. Kita lelah menunggu, padahal bisa jadi satu langkah lagi adalah titik di mana semuanya akan berubah. So, hari ini mari kita refleksikan, apakah kamu sudah benar-benar percaya pada proses hidup kamu? Ataukah selama ini kamu hanya berpura-pura sabar sambil diam-diam mengutuki waktu? Semesta bekerja secara halus dan pelan, tapi bagi mereka yang percaya, rezeki akan datang tepat ketika hati siap untuk menerimanya. Sekarang, coba renungkan sejenak. Apakah selama ini kamu sudah menerima keadaan hidupmu dengan ikhlas? Bukan pasrah, tapi benar-benar menerima dengan hati yang tenang, bukan dengan dada yang berat. Banyak dari kita yang terus merasa hidup ini kurang. Merasa belum cukup, belum sampai, belum bahagia. Padahal seperti yang dikatakan oleh Lao Tzu, saat kamu menyadari bahwa tidak ada yang kurang, seluruh dunia adalah milikmu. Menerima bukan berarti berhenti berjuang. Justru itu adalah langkah awal untuk membuka jalan baru. Ketika kamu mulai bersyukur atas apa yang kamu punya hari ini, semesta akan membukakan pintu-pintu lain yang sebelumnya tertutup rapat. Lalu apakah kamu sudah memberi tanpa mengharapkan balasan? Kebaikan sekecil apapun itu membawa energi yang kuat, bahkan ketika tak ada yang melihat. Semesta melihat. Seperti yang diajarkan oleh Mahatma Gandhi, kamu tidak pernah tahu hasil dari tindakanmu, tapi jika kamu tidak berbuat apa-apa, tidak akan ada hasil. Ketulusan itu akan kembali, bukan selalu dalam bentuk yang kamu duga, tapi dalam bentuk yang kamu butuhkan, dan itu jauh lebih berarti. Dan satu hal lagi, apakah kamu sudah belajar untuk percaya pada waktu dan proses? Dunia hari ini terburu-buru. Kita ingin semuanya instan, kesuksesan, pengakuan, rezeki yang deras. Tapi seperti yang dikatakan oleh Rumi, dengan sabar, segala sesuatu akan datang pada waktunya, sebagaimana bunga mekar perlahan, bukan dipaksa. Ketika kamu memaksakan hasil, kamu bisa kehilangan makna. Tapi ketika kamu belajar menikmati proses, kamu akan menyadari bahwa kamu sedang tumbuh, bahkan ketika hasilnya belum terlihat. Semesta selalu memberi kita petunjuk lewat jalan yang tak terduga, lewat orang-orang yang datang dan pergi, lewat pengalaman yang kadang menyakitkan. Hanya saja kita sering tidak menyadarinya karena terlalu sibuk menuntut jawaban, bukan mendengarkan pesan. So, jika kamu mau membuka hati dan pikiran, kamu akan menemukan bahwa rezeki sebenarnya sudah ada di sekitarmu. Ia bukan selalu berbentuk uang atau harta, tapi bisa berupa kesehatan, pertemanan, ketenangan, atau kesempatan kecil yang jika kamu rawat bisa tumbuh menjadi besar. Dan ketika kamu mulai selaras dengan 3 aturan semesta ini, menerima dengan ikhlas, memberi dengan tulus, dan percaya pada proses, maka kamu sedang membuka jalan bagi kelimpahan untuk mengalir deras ke dalam hidupmu tanpa henti. Hidup ini terlalu berharga untuk dihabiskan dengan terburu-buru dan terus merasa kurang. Jika kamu merasakan hal yang sama, mari kita perbaiki langkah bersama. Klik like sebagai tanda bahwa kamu memilih untuk yang lebih sadar. Tuliskan komentarmu jika kamu ingin berbagi,
dan subscribe agar kamu terus mendapatkan inspirasi setiap harinya.